Dunia tidak peduli niatmu, dunia hanya menghitung ancamanmu. Jika mereka tidak takut kehilanganmu, mereka tidak akan pernah menghargaimu. Selamat datang di Machiavelli, Indonesia, tempat di mana pria berhenti menjadi korban dan mulai menjadi kekuatan. Dunia tidak menghormati pria yang tidak menakutkan. Lihat sekelilingmu. Lihat bagaimana dunia memperlakukan pria. Siapa yang diangkat? Siapa yang dipuji? Siapa yang dibela? Siapa yang ditakuti? Siapa yang diikuti? Apakah pria baik? Tidak. Apakah pria yang lemah lembut? Tidak. Apakah pria yang sopan dan penuh pengertian? Tidak. Dunia berdiri tegak di depan pria yang berbahaya. Berbahaya bukan arti kejahatan. Berbahaya artinya mampu melawan, mampu berkata tidak, mampu bertahan, mampu menolak diserang. Kamu tahu siapa yang diremehkan? Pria yang tidak menimbulkan resiko apa-apa. Pria yang kalau dipukul mentalnya runtuh. Pria yang kalau ditinggal wanita langsung menangis. Pria yang kalau dihina cuma tersenyum, pura-pura kuat. Dunia hanya menghargai pria yang bisa membalas. Itu kenyataan yang pahit. Tapi itu kenyataan yang menunggu kamu terima. Selama kamu tetap menjadi pria yang aman, pria yang tidak akan melawan, pria yang tidak ada ruginya dipermainkan, maka kamu akan diperlakukan seperti itu. Rendahan. Orang tidak menyakitimu karena mereka jahat. Mereka menyakitimu karena mereka bisa. Ini kalimat yang harus kamu ukir dalam otakmu. Orang tidak mengeksploitasimu karena mereka ingin. Mereka melakukannya karena kamu mengizinkannya. Kamu menjadi sasaran empuk, sasaran paling mudah, sasaran yang siap diinjak. Orang-orang tidak menyerang pria yang menakutkan. Tidak berani. Mereka menyerang pria yang diam kalau diinjak, rela kalau diremehkan, tidak punya batasan, takut kehilangan orang lain, tidak punya konsekuensi, dan kamu tahu apa yang mereka pikirkan tentangmu. Bocah ini tidak akan berbuat apa-apa kalau aku dorong lebih jauh. Semakin kamu menunjukkan kelembutan yang tidak punya tulang, mereka semakin mencobamu. Mereka semakin meremehkanmu. Karena begitulah psikologi manusia. Manusia menguji batas yang lemah. Manusia menjauhi batas yang kuat. Wanita tidak menghargai pria yang tidak menimbulkan rasa takut kehilangan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak membuat pria porak-poranda. Ya, wanita. Wanita tidak menginginkan pria yang kejam, tapi wanita menghormati pria yang memiliki kekejaman yang terkendali. Sebuah kekuatan yang jelas terlihat, namun hanya muncul ketika dibutuhkan. Kalau kamu selalu tersedia, selalu menerima, selalu memaafkan, selalu mengejar, selalu mengemis perhatian, dia tidak takut kehilanganmu. Kalau dia tidak takut kehilanganmu, dia tidak menghargaimu. Kalau dia tidak menghargaimu, dia akan mempermainkanmu. Dan kalau dia mempermainkanmu, kamu mulai merasakan sakit yang kamu buat sendiri. Wanita hanya merasa aman dengan pria yang bisa berkata, dengan atau tanpamu, hidupku tetap berjalan. Aku tidak memintamu bertahan, tapi aku juga tidak takut melihatmu pergi. Itu bukan sombong, itu kekuatan. Dan wanita selalu tertarik pada pria yang punya kekuatan. Selalu. Karena pria yang tidak bisa menegakkan batas
akan ditekan sampai hancur. Sahabatmu, rekanmu, keluargamu, mereka semua menguji batasmu. Ini bukan hanya tentang wanita, ini tentang seluruh ekosistem manusia. Temanmu akan mencobamu, keluargamu akan mencobamu, atasanmu juga akan mencobamu. Mereka akan melihat sejauh apa kamu bisa ditekan tanpa melawan. Kalau kamu tidak pernah menolak, tidak pernah membela diri, selalu bilang iya, selalu pasrah, selalu menghindari konflik, kamu bukan pria baik. Kamu pria yang tidak punya batas, dan pria yang tanpa batas selalu diberi beban lebih. Dan pria tanpa batas selalu diberi beban lebih, diberi tugas yang orang lain tidak mau, dijadikan tempat sampah emosi, dijadikan pilihan terakhir, dijadikan opsi cadangan. Karena manusia melihatmu bukan sebagai manusia, tetapi sebagai alat. Ditakuti bukan berarti jahat, tapi berarti memiliki batas keras yang tak bisa dilewati. Mari luruskan satu hal. Sifat yang ditakuti bukan tentang memukul orang, bukan tentang kekerasan, bukan tentang kriminalitas, bukan tentang kekacauan. Yang ditakuti adalah ketegasanmu, kemampuanmu berkata tidak, keberanianmu untuk pergi, otakmu yang tajam, harga dirimu yang tinggi, reputasimu sebagai pria yang tidak bisa dimanipulasi, kehadiranmu yang membawa konsekuensi. Orang takut pada pria yang jika Anda mencoba menekan dia, Anda akan kehilangan dia. Itu saja sudah cukup untuk menimbulkan rasa hormat. Sangat banyak pria yang ingin dihargai, tapi tidak punya apapun yang membuat orang harus menghargainya. Bukan wajah, bukan uang, bukan fisik, ataupun status, tapi keberanian, disiplin, ketegasan, kemampuan bertahan dalam kesepian, ketidakterikatan, keteguhan hidup. Kualitas-kualitas inilah yang membuat seseorang pria ditakuti dan karenanya dihormati. Jika kamu tidak menakutkan, kamu tidak aman. Dunia brutal, bukan karena dunia jahat, tapi karena dunia kompetitif. Pria tidak lahir untuk lembut, pria lahir untuk kuat, lembut setelah kuat, baik setelah berbahaya, ramah setelah memiliki kekuatan untuk menghancurkan. Pria lembut tanpa kekuatan bukan baik. Dia hanya tidak memiliki pilihan lain. Dia tidak lembut, dia tidak berbahaya. Dan pria yang tidak berbahaya tidak aman untuk dirinya sendiri. Semua orang menginjaknya. Jika kamu ingin dunia menghormatimu, jadilah pria yang dapat menimbulkan konsekuensi. Penghormatan bukan didapat dari kesopanan, bukan didapat dari kebaikan, bukan juga didapat dari keramahan. Penghormatan datang dari kekuatan yang terlihat dan konsisten. Mulai sekarang, kamu butuh 3 hal ini. 1. Batasan besi. Batasan adalah garis yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Kalau mereka melewati batas, kamu pergi. Kamu mengambil tindakan. Kalau kamu tidak memberi konsekuensi, kamu tidak punya batasan. Kamu punya harapan kosong. 2. Ketidaktergantungan. Orang yang bergantung selalu diperlakukan murah. Pria yang dapat berdiri sendiri menjadi ancaman. 3. Kemampuan bertahan tanpa persetujuan. Pria yang berani tidak disukai oleh semua orang, tapi dihormati oleh banyak orang, dan itu lebih penting. Pria yang ditakuti tidak selalu bersuara keras, tapi kehadirannya menuntut hormat. Kekuatan pria sejati tidak selalu terlihat dari mulutnya, bukan dari suara keras, bukan dari kata-kata besar,
Kekuatan pria sejati terlihat dari aura yang dia bawa. Pria yang ditakuti biasanya berbicara seperlunya, tidak memohon perhatian, tidak mengejar orang, juga tidak menjelaskan siapa dirinya. Dia tidak mencoba membuat orang lain suka padanya. Dia tidak takut ditinggalkan, tidak gemetar sendirian, tidak goyah oleh pendapat orang. Dia tidak perlu dengan keras meminta hormat, karena dia adalah hormat itu sendiri. Kalau kamu tidak ditakuti, kamu tidak akan pernah diperlakukan serius. Dengarkan ini baik-baik. Kalau kamu bicara dan semua orang mengabaikanmu, itu bukan karena mereka sibuk, itu karena kamu tidak penting. Kalau kamu memberi pendapat dan tidak ada yang menganggapnya, kalau kamu memberi pendapat dan tidak ada yang menganggapnya, itu karena kamu tidak dianggap sebagai pria yang layak didengar. Kalau wanita memandangmu sebagai cadangan, itu karena kamu tidak mengancam posisi siapapun. Jika kamu menimbulkan konsekuensi, keberadaanmu tidak berarti apa-apa. Dan dunia tidak pernah hormat pada sesuatu yang tidak berarti apa-apa. Jika kamu tidak menjadi pria yang ditakuti, hidupmu akan selamanya ditentukan oleh orang lain. Itu kenyataannya. Brutal, dingin, jujur. Tidak perlu feelings. Tidak perlu feeling. Kamu memilih menjadi pria yang ditakuti atau menjadi pria yang selamanya diremehkan. Dunia tidak netral. Dunia memilih. Dan dunia memilih berdasarkan kekuatan. Jadilah kekuatan itu. Jika kamu ingin dihormati, pelajari bagaimana menimbulkan rasa takut yang terkontrol. Itu bukan kejahatan. Itu adalah seni menjadi pria. Ini adalah Machiavelli Indonesia, di mana pria berhenti menjadi korban dan mulai menjadi kekuatan.